Kasih dalam Kristus, kita merayakan pesta Situ Arnold Jansen memberi inspirasi untuk karya pelayanan kita. Kita juga serentak merayakan pesta Natal, pesta yang mengingatkan kita kepada Allah yang peduli, Allah yang berbelas kasih, Allah yang demikian mencintai kita umat manusia sehingga tidak segan memberikan putranya untuk menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dalam narasi kitab suci, khususnya dalam Injil yang baru kita baca, orang-orang Majus diperkenalkan sebagai orang-orang bijaksana dari timur. Jadi secara biografis itu berasal dari Persia lama. Dalam kata negara modern itu dikenal sebagai negara Iran sekarang. Dari cerita ini, orang-orang ini diperkenalkan sebagai orang-orang yang selalu memperhatikan posisi bintang-bintang di langit. Boleh disebut itu nama yang agak jarang digunakan. Ini adalah astrolog. Dan astrolog itu sebutan kuno, sebutan purba untuk profesi ilmu pengetahuan modern zaman kini yang disebut astronomi. Astrolog dan astronom. Orang-orang Majus ini bukan orang Yahudi. Dari itu penjelasan itu geografis. Namun mereka rupanya mengetahui dengan baik kepercayaan populer di antara orang-orang Yahudi bahwa seorang raja akan lahir, raja yang akan menyelamatkan mereka. Orang-orang Majus ini dalam kisah ini merasakan dalam hatinya panggilan Tuhan untuk pergi menjumpai penyelamat dunia, Yesus Kristus, Putra Allah yang baru lahir. Menariknya, dalam cerita itu Allah memakai sesuatu yang sangat biasa, yang akrab dengan kehidupan sehari-hari, sebagai alat untuk memanggil orang-orang khusus, ya di dalam kasus para Majus. Tanda-tanda itu adalah bintang di langit. Dalam kepercayaan populer mereka, ada keyakinan bahwa bila seorang tokoh besar itu lahir, tanda-tanda yang kelihatan yang boleh diobservasi adalah tanda bintang. Bintang-bintang khusus itu muncul hanya pada saat tertentu, dan kekhususan itu memperlihatkan bahwa seorang tokoh besar tampil di atas pentas. Maka ketika orang-orang Majus melihat bintang karung yang bersinar cemerlang di langit, orang-orang ini sangat dipenuhi oleh rasa ingin tahu dan diberi semangat yang luar biasa untuk segera berangkat, segera bertolak ke tempat di mana bintang itu mengantar, dan di sana mereka berharap akan menjumpai tokoh yang ditandai oleh kehadiran bintang di langit. Hal mencolok dari pengalaman ini adalah bahwa orang-orang ini menanggapi panggilan Allah yang disampaikan melalui perantaraan sebuah bintang, dan mereka memutuskan untuk mengikuti tanda ini dengan berangkat
berangkat meninggalkan tempat tinggal mereka melalui perjalanan panjang yang ditandai tantangan, kesulitan, dan ketidakpastian. Tapi satu hal yang pasti, yaitu bahwa bintang itu akan mengantar sampai ke tujuan. Dan dari cerita Injil itu, kita akhirnya mengingat kembali bahwa Tuhan sering memakai hal-hal sangat biasa yang akrab dengan kehidupan harian kita, yang menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari untuk menyampaikan panggilannya. Kita ingat misalnya, sebagian besar dari para rasul adalah penjala ikan, dan Yesus memakai profesi mereka untuk menjadikan mereka penjala manusia, dari penjala ikan menjadi penjala manusia, profesi sehari-hari. Yesus secara khusus memakai peristiwa penangkapan ikan yang ajaib untuk menunjukkan dengan jelas bahwa orang-orang ini mendapatkan panggilan baru. Dan dari pengalaman-pengalaman ini kita belajar bahwa Tuhan terus-menerus memanggil kita. Banyak kali kita tidak sadari, kita dipanggil untuk mencari dan menjumpai Dia seperti dibuat terhadap orang-orang Majus. Ia akan sering memakai sebagian besar dari hidup kita untuk menyampaikan panggilan itu. Jadi panggilan itu tidak pernah berhenti, karena setiap orang yang lahir di dunia memiliki panggilan yang sangat pribadi, dan Tuhan memakai sarana yang biasa-biasa untuk mengungkapkan panggilan itu. Karena itu masing-masing kita perlu menyadari bagaimana Tuhan memanggil kita masing-masing. Dalam cara apa Ia mengirim sebuah bintang untuk Anda ikuti. Banyak kali ketika Allah memanggil dan berbicara, kita justru mengabaikan suaranya, tidak menghiraukan tanda-tanda yang disampaikannya kepada kita. Karena itu kita perlu belajar dari orang-orang Majus ini untuk dengan hati yang tulus menanggapi panggilan Allah setiap saat Dia memanggil kita. Seringkali kita lupa bahwa panggilan Allah itu yang disampaikan dalam cara yang biasa-biasa dalam pengalaman harian kita seringkali merupakan tanda berahmat yang tidak akan terulang lagi. Dan bila kita tidak peka, tidak peduli untuk menanggapi tawaran seperti itu, mungkin kita akan kehilangan saat berahmat seperti itu yang barangkali tidak akan terulang lagi. Karena itu kita dari pengalaman panggilan orang-orang Majus dan sedikit tambahan tentang para rasul itu, kita harus belajar untuk memaknai hidup harian kita, yakni peka terhadap panggilan-panggilan Allah yang diberikan kepada kita, agar kita tidak kehilangan kesempatan berahmat itu untuk sesuatu yang mungkin lebih besar, lebih dahsyat, lebih konstruktif pengaruhnya untuk hidup di masa depan, untuk hidup pribadi tapi juga untuk orang lain. Dan karena itu kita selalu perlu merefleksikan panggilan Allah dalam hidup kita. Dan yang perlu, apakah ketika Allah memanggil, ketika Allah berbicara, kita bersedia mendengarkan? Apakah kita bersedia dan rela meninggalkan semua hal lain untuk melayani kehendak Allah?
Dan dalam hubungan dengan perayaan hari ini, yakni perayaan Pesta Santo Arnold Jansen yang menyatukan kita disatukan oleh orang kudus ini sebagai sumber inspirasi untuk iman kita, tapi juga untuk karya keterlibatan juga untuk pelayanan kita. Karena itu kita perlu mengingat kembali beberapa pengalaman dari orang kudus ini yang selalu aktual untuk diingat, ditindaklanjuti, diteladani, menjadi sumber inspirasi bagi hidup kita. Tentang riwayat hidup ini, tradisi di komunitas-komunitas dan di sekolah-sekolah, di lembaga-lembaga yang dilayani oleh SWD untuk riwayat hidup orang ini sudah kita ketahui. Tetapi beberapa hal penting yang perlu saya ulangi dan garis bawahi, yakni kebajikan-kebajikan heroik yang telah mengantar dia untuk dilantik menjadi orang kudus. Dalam tradisi Katolik ada tingkatan-tingkatan itu yang mengantar kepada itu kanonisasi, penggelaran sebagai orang kudus. Tetapi seringkali, khususnya di antara itu anggota SPD dan itu suster-suster SSPS, mereka selalu berpikir bahwa yang menjadikan ini Santo Arnold Jansen itu kudus itu adalah mujizat. Mujizat itu hanya bagian dari pembenaran dari kualitas-kualitas hidup yang ditampilkan oleh seseorang yang kemudian diangkat, dinilai oleh gereja itu pantas, layak dan patut diteladani sebagai pedoman untuk iman, tetapi juga pedoman untuk tingkah laku moral, bagaimana orang harus hidup secara baik. Dan kebajikan-kebajikan heroik yang menjadi alasan bagi gereja untuk kemudian menetapkan santo kita ini sebagai orang kudus. Yang pertama adalah iman yang kuat, iman yang kuat, tetapi juga itu keberanian, ketekunan yang diperlihatkan khususnya ketika dia harus berjuang untuk mendirikan serikat-serikat misi yang menyediakan tenaga dan didik orang-orang untuk dikirim ke tanah misi. Jadi iman yang kuat itu mendorong orang ini untuk telaten, tekun, dan berani untuk mengatasi tantangan dan kesulitan sampai akhirnya mendirikan serikat-serikat dari Israel. Dan tantangan-tantangan itu tidak pernah membuat orang ini kehilangan itu semangat untuk tetap pada apa yang dia rasakan sebagai panggilan dari Allah untuk ambil bagian dalam karya keselamatan umat manusia. Pada zaman itu ada keyakinan bahwa orang-orang yang belum mengenal Kristus itu tetap hidup dalam kegelapan dosa, dan karena itu mereka membutuhkan terang ini, terang Injil untuk dapat diselamatkan. Dan kepedulian dasar itu yang dilandasi oleh iman yang kuat, yang kemudian itu dilihat sebagai kebajikan-kebajikan heroik, kepahlawanan, pahlawan dalam iman, untuk ditetapkan sebagai orang kudus yang berakhir atau berpuncak pada proses kanonisasi. Dan karena itu ketika kita merayakan peristiwa
seperti hari ini, mengenal kembali orang ini, kita perlu ingat kembali kebajikan-kebajikan heroik ini. Jadi iman yang kuat, keberanian, rasa peduli atau kasih untuk kebaikan orang lain. Peduli tentang kebaikan sendiri itu biasa. Dan kalau itu tidak dikelola, tidak diolah, itu akan menjadi egoisme. Dan seorang pun akan menjadi kudus atas selalu karena egoisme. Tapi kepedulian, kepekaan, dan komitmen untuk keselamatan dan kebahagiaan orang lain yang dilandasi oleh kasih itu harus menjadi salah satu dari kebajikan heroik yang harus dimiliki oleh setiap orang beriman, dan terutama untuk satu Armand Jansen, untuk lembaga-lembaga yang dikelola oleh orang-orang yang mengambil inspirasi dari kebajikan-kebajikan heroik ini. Dalam hubungan dengan ini, saya membayangkan ketika Pater Van Trier itu memilih nama untuk lembaga kita ini. Suradikara, lembaga yang membentuk para pahlawan, orang-orang yang harus menjadi hero dengan inspirasi dasar, semangat dasar itu heroisme, menjadi pahlawan. Tapi telah pahlawan itu yang kita pikirkan itu bahwa itu hanya akan diperlihatkan oleh para jenderal, para serdadu. Padahal kebajikan-kebajikan heroik itu untuk semua orang. Dan berbeda dengan kebajikan-kebajikan lain itu, kebajikan heroik itu menurut ajaran itu spiritualitas itu gereja, itu adalah kesatuan antara itu kualitas karakter yang baik yang harus dikembangkan, yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Tanpa inspirasi itu, kebajikan-kebajikan itu menjadi kemampuan-kemampuan manusiawi yang kita terima karena latihan-latihan yang telah menjadi kebiasaan, dan kita mengarahkan hidup kita menurut inspirasi yang membentuk karakter-karakter itu. Tanpa inspirasi dari Roh Kudus, karakter-karakter itu manusiawi belum menampilkan sosoknya sebagai kebajikan-kebajikan heroik. Dalam hubungan dengan lembaga ini, sekolah induk itu SMA itu sudah merayakan ulang tahun yang 70 berapa tahun itu, dan sudah sangat dewasa, sudah sangat mantap, dan itu sudah dipersaksikan. Kita berbangga atas karya besar itu yang diperlihatkan oleh para pendahulu itu alumni yang lebih dahulu dan telah memberikan kesaksian itu di tengah masyarakat. Tapi semangat yang sama harus juga menjiwai kita, yakni semangat iman yang kuat, lalu keberanian seringkali orang pikir itu akhirnya akan berakhir dengan kematian, terutama dalam diri para pahlawan yang mati ini dengan darahnya. Tetapi kepahlawanan itu sejati sebenarnya itu tidak terletak di situ. Kalau itu terjadi itu ada konsekuensi. Tetapi keberanian dan ketegasan untuk mengontrol diri, mengendalikan keinginan-keinginan agar tidak dikesampingkan, agar tidak dijauhkan dari apa yang menjadi inspirasi dari hidup kita, dari hidup iman kita. Dan kebajikan yang lain yang dalam arti tertentu itu menjiwai semua kebajikan lain adalah kebajikan kasih. Dan dalam hubungan ini itu ada satu
prinsip yang terkenal dalam itu kehidupan itu politik, tapi itu sebenarnya lebih banyak itu digunakan dalam bidang politik, tetapi dalam itu komitmen itu kemasyarakatan, yaitu bahwa dalam hal-hal yang kecil itu kita boleh berbeda dan berbeda boleh berdiskusi, tetapi dalam segala hal kasih itu yang harus itu menjiwai komitmen kita. Dan kalau lembaga-lembaga kita, khususnya lembaga yang bernaung di bawah nama Suradikarat, memperhatikan itu kebajikan-kebajikan itu dalam itu hidup sehari-hari, sambil ingat bahwa dalam setiap pengalaman kita, alam memanggil kita untuk tugas yang khusus, maka kita boleh berharap bahwa yang dihasilkan dari pekerjaan-pekerjaan mulia di lembaga-lembaga ini adalah pahlawan-pahlawan seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri pertama. Maka ketika kita merayakan Desa Santo Antun Jansen dan semangat Natal yang inspirasi dari orang-orang Majus, maka kita perlu mengingat kembali kebajikan-kebajikan ini. Lembaga pendidikan tentu yang disampaikan itu pertama-tama adalah pengetahuan, tetapi pengetahuan itu bisa dicapai yang mungkin dalam arti tertentu itu akan selalu itu tidak terbatas atau yang tidak tetapi apa artinya pengetahuan kalau tidak dilandasi dengan karakter yang baik, karakter yang mulia, kebajikan heroik yang diperlihatkan oleh orang-orang Majus dan secara khusus oleh Santo Antun Jansen yang menginspirasi kita untuk tetap berjalan dalam semangat untuk melayani kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan, tapi juga akan orang-orang yang berkarakter yang baik. Kiranya Tuhan memberkati semua usaha dan kiprah para pekerja di lembaga Suradikarat ini.